Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila ya, saling menghargai, saling menghormati. Pertanyaannya sangat mendasar. Kapan Tuhan Allah ada? Saudara-saudara, kapan Pak HTD Tuhan Allah itu mulai ada? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus luruskan ya, ada Tuhan, ada Allah. Allah itu yang duduk di tahta surga, Tuhan itu yang berkarya. Ya, Yohanes 1 ayat 1, ada firman, ada Allah, dan firman dan Allah, Tuhan dan Allah itu harus satu roh dan satu nama, ya. Tuhan dan Allah itu harus satu roh dan satu nama. Tidak bisa Tuhan itu beda dengan Allah, tidak bisa. Firman beda dengan Allah nggak bisa, ya. Pada mulanya firman dan Allah. Firman itulah Tuhan. Makanya firman itu menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Allah itu duduk di tahta surga, disembah di surga. Itu harus satu roh dan satu nama. Tidak mungkin Tuhan beda dengan Allah, ya. Oke, lalu sejak kapan Tuhan dan Allah itu ada? Hanya ada tiga periode waktu ya. Tuhan dan Allah itu keberadaannya dalam 3 periode. 1, ketika Allah belum menyatakan diri. Aku belum menyatakan diri namanya, ya. Ya cuman Allah Maha Kuasa saja, ya. Itu maka Anda hidup era Adam sampai Yusuf. Jadi yang pertama, Allah belum menyatakan diri namanya, ya. Siapa Allah? Ya cuman Tuhan Allah, Allah Maha Kuasa. Anda hidup zaman Adam sampai Yusuf. 6.000 tahun sebelum Masehi sampai 1.500 tahun sebelum Masehi, ya. 6.000 sebelum Masehi sampai 1.500 sebelum Masehi. Itu kalau Anda hidup di zaman itu, Anda tidak tahu Allah itu namanya siapa. Pokoknya cuman Allah yang Maha Kuasa. Keluaran 6 ayat 3, kepada Abraham, Ishak dan Yakub aku menampakkan diri dengan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Belum menyatakan namanya. Ingat, periode pertama adalah belum menyatakan namanya. Ya, ada Tuhan Allah. Siapakah? Yang Maha Kuasa, kan belum ada namanya. Tahun 6.000 sebelum Masehi sampai 1.500 sebelum Masehi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah sudah memakai nama sebutan. Belum nama yang sebenarnya, baru nama sebutan, yaitu Yahweh. YHWH. Ya, bukan Adonai, bukan Elohim ya, Yahweh ya, Yehova, Yahweh ya, bukan Yehova ya, Yahweh, bukan Yehova, bukan Elohim, bukan Adonai ya, Yahweh ya. Itu era 1.500 tahun sebelum Masehi, zaman Musa, lalu sampai tahun 1 Masehi Yesus lahir. Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Aku adalah aku, artinya dari dulu ya aku, sekarang ya aku, selama-lamanya ya aku. Dialah Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Keluaran 3 ayat 15. Siapakah itu? Yahweh. Maksudnya adalah Efesus 3 ayat 15, yaitu yang namanya turun-temurun diterima di surga dan di bumi dan turun-temurun ya. Efesus 3 ayat 4 ayat 15 dan 21. Nah, Allah menyatakan diri sebagai Yahweh, belum nama sebenarnya, baru nama sebutan. Lalu sejak 1 Masehi, yaitu berlangsung dari 1.500 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Yang ketiga adalah sudah menyatakan diri namanya, yaitu Yesus. Yesua boleh, Yesus boleh, Isa boleh, Yasu boleh ya. Ya.
Kenapa nama kok boleh Isa, boleh Yesus, boleh Yesua? Karena itu nama Allah, bukan nama manusia. Nama di atas segala nama, ya. Kolose 2 ayat 9. Oleh nama Yesus itu bertekuk lutut. Kalau Allah itu namanya Henry, nggak bertekuk lutut semua. Tapi karena namanya itu Yesua, namanya Yesus. Bukan Elohim, bukan Adonai, ya. Itu palsu, itu Yahudi palsu itu, ya. Namanya Yesua. Allah itu namanya Yesua. Allah sudah menyatakan diri dengan nama sebenarnya, Yesua. Yaitu sejak 1 Masehi sampai sekarang, sampai selamanya. Jadi, kalau Anda tanya, sejak kapan ada Tuhan Allah? Ketika ya 6000 sebelum Masehi, zaman Adam, kan manusia pertama kan Adam, ya. Itu 6000 sebelum Masehi, belum pakai nama, baru Allah yang Maha Kuasa. Kemudian era Musa sampai Yesus lahir itu sudah pakai nama sebutan. Ingat, bukan nama sebenarnya, tapi nama sebutan. Memorial name, yaitu Yahweh. Baru sejak 1 Masehi sampai sekarang nama sebenarnya yaitu Yesus Kristus itu. Lalu Pak, sebelum Adam emang belum ada Allah? Sudah, yaitu Yesus Kristus juga. Jadi Yesus Kristus itu sudah sejak dari sebelum segala abad. Saya tidak bercerita 36,5 miliar sebelum Masehi. Saya tidak cerita itu. Saya cerita, Anda bertanya sejak kapan ada Allah? Kan sejak ada manusia. Ya, sebelum ada manusia sudah ada Allah, Yesus Kristus. Yesus juga, ya. Makanya Yesus itu Allah segala masa, dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Yang sedang kita bahas adalah era manusia. Ada sejak Adam, ya. Sejak Adam ada tiga periode, yaitu sebagai Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, dari sejak 6000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Lalu sebagai Yahweh 1500 sampai sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Lalu Allah itu Yesus. Mari kita introspeksi diri. Ya, Anda mungkin termasuk 4.300 agama-agama di dunia, ya. Anda salah satu bagian dari 4.300 agama dunia saat ini. Allahmu siapa? Oh, itu Allah kami, Pak. Allah kami, Pak. Munculnya kapan? Ya, muncul bareng sama agama kami, Pak. Ya. Punya nama enggak? Enggak, Pak. Kalau belum punya nama itu masuk era zaman purbakala, zaman Adam sampai Yusuf. Ya, Anda mau apapun, ya, atau mau apapun, pertanyaan sederhana, sudah punya nama belum? Belum, berarti itu era zaman dulu, udah ketinggalan. Ya, Allah zaman sekarang ini 2023 harus punya nama. Siapa nama Allahmu? Allah itu nama, Pak. Allah itu artinya sesembahan agung. Ya, Tuhan itu Allah yang berkarya. Ya. Tidak mungkin Allah tidak punya nama. Ya, pertanyaan kita adalah, kalau Anda mengklaim kami punya Allah, pertanyaan sederhananya, namanya siapa? Tidak punya nama, berarti masuk era Adam sampai Yusuf. Allah kami namanya Yahweh, Pak, berarti masuk era Musa sampai Yesus lahir. Allah kami Yesus, Pak. Nah, itu baru benar. Allah sekarang harus punya nama, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bercerita tentang Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu Allah bukan dari sejak Yesus lahir, dari sebelum segala abad. Berarti yang Maha Kuasa itu Yesus, Pak, zaman Adam sampai Yusuf, betul. Ya, Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku nih yang Maha Kuasa. Aku loh yang Maha Kuasa itu. Yahweh, Pak, Yahweh era Musa sampai itu, apakah Yahweh itu Yesus? Betul tadi itu, ya toh? Itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Efesus 3 ayat 15 dan 21. Di 21 disebut Yesus Kristus turun-temurun. Jadi Yahweh itu Yesus Kristus, ya 100%, kalau boleh 1000%, 1000%. Salah satu buktinya ya nama itu, nama turun-temurun itu, selama-lamanya turun-temurun. Nama selama-lamanya itu Yesua, turun-temurunnya itu Kristus. Jadi Yesua Hamasiah, ya, Yesu Kirisuto, itulah nama Allah untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Ya. Ya, clear? Jadi Allah itu harus punya nama, Pak, harus punya nama, ya. Sejak kapan Tuhan Allah ada? Kalau bicara sejak ada manusia, maka sejak Adam.
Tapi kalau bicara sejak zaman penciptaan, ya sejak sebelum segala abad. Yang kita sedang bicarakan adalah ketika ada manusia, ya. Manusia pertama adalah Adam, ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Anda yang punya teori manusia pertama bukan Adam, cetek banget, ndelosor IQ-mu, ya. Manusia pertama adalah Adam, ya. Tidak ada manusia sebelum Adam. Tidak pernah ada. Itu IQ-mu terlalu rendah, ya. Manusia pertama adalah Adam. Maka sejak saat itu mengenal yang namanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Belum ada namanya, Pak, belum. Lalu era Musa sudah mulai ada, tetapi nama sebutan, ingat, bukan real name, ya, bukan proper name, tapi memorial name, nama sebutan, yaitu Yahweh. Barulah sejak 1 Masehi Yesus lahir, baru ketahuan ternyata nama Allahu Ahad itu adalah Yesus. Yang lahir juga Yesus. Nggak masuk, Pak, di logika. Sudah tahu kalau ini masuk logikamu, kamu jadi Kristen. Jadi Yahudi waktu itu, Yahudi asli, ya, jangan Yahudi KW. Yang masih nyebut-nyebut Elohim, Adone, Yehova, itu Yahudi KW. Tidak ada di Alkitab Yehova, tidak ada Elohim, tidak ada Adone, tidak ada. Yang ada adalah Yahweh, ya, YHWH. Lalu era zaman sekarang, jadi gampang kok, ya, ya. Sejak kapan Allah itu ada? Ya tanya aja, punya nama nggak? Allah itu punya nama nggak? Enggak, Pak. Ya berarti Anda masuk di era zaman Adam sampai Yusuf. Udah lewat. Ya, nama Allah kami Yahweh, Pak. Berarti kamu era Musa sampai Yesus lahir. Kalau sekarang menyembah Yahweh boleh nggak? Ya, ketinggalan kereta. Yahweh sudah nggak ada. Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia, ya namanya Yesus itu, ya. Yesaya 43 ayat 10, ya. Yahweh itu sudah jadi manusia, firman menjadi manusia, Yahweh menjadi manusia, Yesus itu. Kalau Anda sekarang menyembah Yahweh, ya nggak bisa, ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa aku yang Maha Kuasa, akulah nama yang turun-temurun itu, Yesus. Kalau Anda sekarang yang disembah siapa? Yesus. Ya. Ya harus Yesus sekarang ini, karena Allah itu sudah punya nama, sudah menyatakan diri sebagai punya nama Yesus Kristus. Jangan menyembah Allah yang nggak punya nama. Kalau yang nggak punya nama, ya era Adam sana sampai Yusuf. Very simple, ya, Pak, ya, penjelasan seperti ini betul, ya. Very simple, ya toh, sangat simple, ya toh, bahwa Allah itu punya nama. Dulu belum dinyatakan, lalu mulai dinyatakan dengan nama sebutan, lalu sejak 1 Masehi dinyatakan dengan nama sebenarnya. Mau disebut Yesus boleh, disebut Yesua boleh, sebab Yesua atau Yesus itu nama Allah, nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Oleh nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau Allah itu namanya Henry, tidak bertekuk lutut, karena Henry itu nama manusia. Kalau Allah itu namanya Abdul, tidak bertekuk lutut semua, karena Abdul itu nama manusia. Nama Allah itu Yesua, Yesus, makanya bertekuk lutut. Geledek itu tunduk sama Yesus, petir itu tunduk sama Yesus. Kalau Anda menyebutnya nama Yesus, ya. Sakit penyakit setan iblis, ya toh, kuntilanak genderuwo, ya toh, jin setan, ya toh, itu tunduk kalau kita menyebutnya dalam nama Yesus. Tapi kalau dalam nama Abdul atau dalam nama Henry, ya enggak. Dalam nama Bapa, ya geli dia, ketawa dia. Dalam nama segitiga, ya segitiga lagi dijemur. Dalam nama Tritunggal, ya kagak mempan. Kamu ngusir iblis dalam nama Tritunggal, ya kagak mempan. Kamu ngusir setan dalam nama Bapa, ya kagak mempan, geli dia, ya. Jadi oleh karena nama Yesus itu adalah nama Allah, maka tunduk semuanya. Jadi Allah itu punya nama kalau sekarang, ya. Jadi sejak kapan ada Tuhan, ada Allah, ya. Kalau yang punya nama, ya sejak 1 Masehi. Makanya kalender Masehi itu gak bain-bain, yaitu kalender Allah, kalender Tuhan. Semua kalau dihitung pakai kalender Masehi itu tepat,
Nggak ada yang meleset. Kalau kalender bulan meleset melulu, tanya ibu-ibu, datang bulan aja meleset melulu. Ya, clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kita tetap dalam bingkai Indonesia Pancasila, jangan hujat, jangan caci maki. Salam Pancasila, merdeka. Nah, begitu ya. Tambah lagi Ganjaris. Jadi, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allahu Ahad wa Rabbani, yaitu Yasu Al-Masih, Isa Al-Masih, Yesu Kirisuto, Yasu Jidu, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus itu dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.